Sahabat rohani yang setia dan yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 71 ayat 17. Tetapi sebelumnya kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini dari Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Teks ini sangat menarik. Saya ambil tema memberitakan perbuatan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sahabat rohani yang baik hati. Mazmur 71 ini adalah berisi doa seorang yang sudah sangat tua, yang menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupannya, serta memerlukan pertolongan Allah untuk membebaskan dirinya dari semua kesulitan dan kesusahan hidup. Sama seperti kita, semakin panjang perjalanan kita, semakin banyak kesusahan dan persoalan yang kita hadapi. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Pemazmur telah berjalan di jalan Allah sejak masa kecilnya dan mengalami berbagai kejadian, baik kesulitan ataupun kemudahan yang luar biasa dalam hidupnya. Namun, ia tetap tekun memelihara menjaga iman serta keyakinan kepada Allah. Ia bertekad untuk menjalankan sisa hidupnya, namun ia selalu mengalami banyak kesusahan. Sahabat rohani yang setia dan yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan dan menjadi saksi-saksi kebaikannya di tengah dunia adalah tugas dan tanggung jawab semua orang percaya. Jadilah garam dan terang dunia adalah amanah Tuhan Yesus yang tidak boleh dibantah oleh siapapun. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita memberitakan kebaikan Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada istilah sampai kapan. Memberitakan kebaikan Tuhan adalah seumur hidup kita, bahkan sampai tua sekalipun. Selama kita masih bernafas, kita harus mengerjakan tugas tersebut. Ayat nas di atas adalah komitmen pemazmur untuk memberitakan perbuatan Tuhan dan memakai hidupnya untuk menjadi alat berbagi kebaikan Tuhan. Maka dikatakan, sampai masa tuaku dan putih rambutku, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan muda ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Mazmur 71 ayat 18. Sahabat rohani yang setia dan yang dikasihi Tuhan, adakah saudara memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur? Ataukah justru telah terbersit di benak kita untuk mundur dan berhenti melayani Tuhan
karena faktor kejenuhan, faktor usia, dan faktor-faktor yang lain. Janganlah hanya karena ada gesekan atau masalah di tengah pelayanan kita, maka semangat kita melayani menjadi pudar. Walaupun banyak tantangan, banyak gesekan, itu adalah bagian dari pelayanan kita. Untuk itu kita harus tetap semangat menjadi saksi kebaikan Tuhan. Jangan semangat kita menjadi kendor. Rasul Paulus menasehati, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Yang harus kita ingat adalah untuk melayani Tuhan serta menjadi saksi Tuhan dengan mengandalkan kuasa-Nya. Kita tidak cukup kuat, tidak cukup pintar, atau tidak punya apapun untuk kita andalkan dalam pelayanan bagi Tuhan. Tapi libatkan Roh Kudus, maka apapun yang kita lakukan itu adalah karena kuasa kebaikan Tuhan. Dalam Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, keterpilihan kita harus terus berdampak dan berbuah-buah dalam kehidupan, bahkan sampai kita tua. Panggilan iman kita adalah memberitakan serta menyaksikan perbuatan Allah yang sangat ajaib, dan itulah yang mengantarkan kita untuk berangkat menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan. Sebagai orang pilihan Tuhan, orang percaya harus menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi seluruh makhluk di bumi. Kita akan merasa beruntung, bahkan berbahagia, sekiranya kita termasuk orang-orang yang tidak hanya sekedar terpilih, tetapi lebih daripada itu menjadi manusia yang mampu berbuah serta menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita hadir oleh Sang Pencipta, baik dalam pekerjaan, dalam karya kehidupan, dan pelayanan di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan dari renungan ini kepada kita, saya mau angkat apa yang tertulis dari buku Ende nomor 716 ayat 1 dan 2. Demikian dikatakan, dinama molus sadok ngoluon gok dona marsak gale buan sinondang tuna holomi asa margogo muse bai maau parhitiamu pasu-pasum mabaormai ale tuhaku patu pamaau bain pasu-pasu tudongan sude ula nadenggan tuhalak sude songon binain na tuho ingot urupi luhut nagale gabe parholong maho bai maau parhitiamu pasu-pasum mabaor mai ali tuhaku patu pamaau bain pasu-pasu tudongan sude. Sahabat rohani yang baik hati, dengan pertolongan Roh Kudus kita beroleh kesanggupan untuk melayani pekerjaan Tuhan serta memberitakan kebaikan ajaib Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin.